Ya Allah, kayak kuliah tadi siang, saya kuliah tadi siang itu PPG, ada tukang tahu bulat, ada tukang sayur, ada tetangga pada ngegosip, ya kan. Nah, kalau sore yang lewat teng bakso tuh, tektok tuh. Maaf ya, namanya rumahnya pinggir jalan, jadi banyak hebohnya. Bentar lagi odong-odong lewat. Ya kayak bentar lagi odong-odong lewat, bunyinya gimana deh? Oh, gundeng. Minggu lalu saya mau bilang maaf banget karena saya nggak bisa hadir ya teman-teman. Fix minggu lalu itu padat banget, jadinya saya juga sampai rumah jam 8 malam. Awalnya saya pikir, saya prediksi saya bisa masuk di kelas teman-teman semua di kelas C, ternyata nggak bisa, jadi mohon maaf ya. Nah, saya mau tanya dulu, minggu lalu ketika saya nggak datang, kan saya minta supaya dibuat kelompok ya. Terus dibuat nggak Aini? Iya, alhamdulillah udah dibuat, Bu. Udah dibuat. Saya senang loh melihat Aini semester ini dia pede, oke, kayaknya lebih gimana gitu daripada semester lalu, ya nggak sih? Merhatiin nggak sih? Ibu saya malu. Iya kan, keren loh dia, masya Allah, subhanallah. Bagus, nanti semester berikutnya ada something new lagi dari kamu kan, dari teman-teman yang lain juga, karena udah nambah semesternya, berarti nambah skillnya, nambah rasa percaya dirinya gitu. Nah, Iya, kalau teman-teman sudah bagi kelompok, kelompoknya kalau sesuai dengan materi yang ada di RPS ada 9 kelompok sayang. iya, Bu. Alhamdulillah Betul. udah siap juga kelompok 1 hari ini presentasi. Masya Allah, paling paling keren dah pokoknya kelas C. Iya, beres. Terus kalau untuk tugas resum sudah dipahami belum? Belum, Bu. Ya, jadi nanti di pertemuan ke-6, pertemuan ke-7 kan UTS ya teman-teman ya. Nah, pertemuan ke-6 itu teman-teman nggak usah on cam, nggak usah online, sorry. Jadi teman-teman cukup mengumpulkan tugas resum dari materi 1 sampai 5. Dikumpulkan di pertemuan ke-6. Cukup absen di e-learning. Tugasnya kumpulkan siapa? Ke Aini. Kasih waktu Ai, mau sampai Johor, mau sampai malam, lewat dari itu nggak usah terima lagi. Bang, tapi kelasnya mah dikit ya, pasti cepet ngumpulinnya. Terus resum berikutnya yang sebelum UAS ada di pertemuan ke-13. Yang diresum materi 8 sampai 12. Pertemuan ke-13 teman-teman cukup absen di e-learning aja gitu ya. Ya. Itu aja. Dan mata kuliah ilmu kalam kenapa disampaikan kepada teman-teman, karena sebagai seorang calon guru, sebagai seorang guru yang profesional tentunya harus memiliki kompetensi pedagogik yang memadai. Kompetensi pedagogik kaitannya dengan kedalaman pengetahuan terhadap materi yang akan teman-teman sampaikan kepada peserta didik. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah penunjang untuk hal itu. Ya, ini mata kuliah ini sebenarnya masih berkaitan dengan mata kuliah kita semester sebelumnya, masih berkaitan dengan akhlak tasawuf teman-teman. Ini sama untuk memperkuat pengetahuan teman-teman terhadap materi akidah. Kenapa materi akidah menjadi satu materi yang betul-betul harus disampaikan dengan baik kepada peserta didik kita? Ini merupakan PR besar, hal yang wajib kita luruskan sama-sama, terlebih corona masih betah. Tahun ini berikutnya katanya dilarang mudik ya. Dilarang lagi tuh mudik, kan corona mau pulang kampung nggak jadi. Kan nggak boleh mudik, orang biarin aja yang mudik. Nggak ngerti. Menurut saya itu juga tantangan yang luar biasa dalam dunia pendidikan, teman-teman. Kenapa demikian? Kalau anak-anak itu datang ke sekolah, orang tua full menitipkan anaknya di sekolah, guru bisa menanamkan nilai-nilai yang
nilai-nilai akidah katakan melalui pembiasaan-pembiasaan di sekolah, ya, melalui tadarus, melalui sholat duha, melalui sholat zuhur berjamaah, gitu. Kalau yang SDIT kan sampai ke asar misalnya. Nah, kalau misalnya di rumah itu semua lepas teman-teman, apalagi orang tuanya nggak ngerti. Contoh, banyak loh sekarang yang sekolah akhirnya orang tuanya, bukan anaknya. Anak saya sampai protes, Bapak Ibu, Bunda, temenku masih main layangan, temenku masih aja main bola tuh, masih aja udah main tuh di luar, kenapa kakak masih belajar, tapi kenapa tugas mereka selesai, ya, terus tugas kamu mau siapa yang ngerjain, Bunda? Kalau Bunda ngerjain tugas kakak mau nggak ngerjain tugas Bunda? Saya bilang gitu. Semua itu udah ada kewajibannya masing-masing, Kak. Kakak hari ini sedang berjuang, teman kakak hari ini sebenarnya juga sedang berjuang. Kalau kalian tidak berjuang dengan baik hari ini, besok kalian akan jadi orang-orang yang kalah, saya bilang gitu. Bunda mah nggak peduli, kakak nggak mau ngerjain juga terserah, tugas kakak, tanggung jawab sama diri kakak sendiri. Nah, sedangkan kalau yang orang tuanya nggak ngerti ya teman-teman, itu sama aja menanamkan ketidakjujuran. Lalu di mana ketauhidannya? Bagaimana menanamkan akhlak, bagaimana menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Sedangkan akidah anak-anak kita di luar sedang dibombardir sedemikian rupa oleh media dan oleh banyak aliran-aliran dengan kalamnya masing-masing, dengan argumennya masing-masing. Kalau akidah itu tidak kuat dari rumah, di mana mereka akan mendapat kekuatan itu gitu. Ini PR banget. Tapi sayangnya orang tua kita nggak sadar hal itu. Sebagai orang tua seharusnya kita memikirkan bagaimana ke depannya anak kita bisa hidup di atas kakinya sendiri di saat kita sudah tidak ada. Bukan saat ini kita habis-habisan melindungi mereka, tidak. Tapi bagaimana nanti mereka bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan melindungi kita di saat kita di usia senja. Ini kan terbalik. Sekarang kita lindungi habis-habisan untuk anak-anak kita. Ketika dewasa, mereka menyesal nggak jadi apa-apa. Bukan yang ngelindungin kita, malah jadi galakan dia sama orang tua gitu. Semuanya itu menjadi sebuah sistem, menjadi satu kesatuan yang saling berkait, teman-teman. Disadari atau tidak, itu sudah berjalan dan pasti. Terakhir ada bom bunuh diri ya. Kalau yang begitu urusan teroris cepet banget deh kita ketangkep. Kalau yang lain-lain gak ngerti bagaimana, ngapa susah buat nangkep yang lain. Kalau yang nangkep yang ngebom begitu nggak sampai sehari, nggak sampai 12 jam ketemu, nggak ngerti janjian meren. Ya, itu juga hal-hal yang sangat memprihatinkan. Terakhir ada YouTuber yang sampai menyampaikan konten malam pertama dan lain-lain, sedangkan pengikutnya adalah kebanyakan remaja dan anak-anak ya. Jadi kalau teman-teman pengen jadi YouTuber, saya jadi subscribernya lah nanti, tapi kontennya yang manfaat ya, jangan segala apa isinya pamer. Nggak ngerti apa anak-anak kita sekarang tuh butuh wadah, butuh tempat di mana mereka bisa berlindung dengan banyak pengetahuan yang baik. Itulah salah satu, bukan satu, banyak banget tadi saya cerita mengapa akhirnya pendidikan akidah akhlak itu menjadi penting di sekolah, dan penguasaan materi yang menyeluruh juga penting bagi seorang guru. Maka ini salah satu materi penunjangnya gitu teman-teman ya. Kita nggak usah mikirin, Bu, katanya ntar PAI mau dihilangin, tau Bu, dari sekolah, biarin aja, ntar ganti orang, ganti lagi pikiran. Yang penting tujuan kita adalah untuk generasi bangsa ke depannya, diantaranya mungkin ada anak-anak kita di situ gitu kan. Mudah-mudahan pendidikan Islam bisa membawa mereka kepada pemahaman yang lebih baik. Kakak suaranya kecilin dong sayang, handphonenya nanti kedengeran kakak. Oke, pengantar dari saya cukup. Silahkan jika ada yang mau presentasi. Siapa, Ai?
Baik. Kita kuliah 30 menit lagi selesai ya. Woi, belum dimulai. Kelompok satu itu Bang Salman. Sebelum. Oh, selalu siap ya, dia pertama ya. Sorry. Kalau Zean tuh kerjanya di mana sih? Dia sibuk bener tuh. Apotik kayaknya. Oh, di apotek dia. Di klinik, Bu. Klinik. Oh, di klinik. Ya Allah, dia pengen jawab aja kudu begitu dulu palain, nggak apa-apa. Jadi cerita. Klinik Nggak apa-apa. Bu. Nggak apa-apa sayang, namanya perjuangan. Kita sama-sama berjuang dalam proses ini ya. Saling dukung, mudah-mudahan semuanya. Oh gitu. Asik. Tapi saya ulang tahunnya masih lama, ntar aja lah ya buat kado ulang tahun ya, Robi. Suntik vitamin C. Oh, biar imun nggak turun. Biar imun nggak turun nih, Kak. Bener-bener. Oke, Salman, silahkan. Time is yours. Oke, thanks a lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zalatul ini dibantu ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, itunya JO host dulu. Oh iya, maaf. Sorry. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, yang kita hormati kepada dosen pengampu kita, yaitu Ustazah Hunaini MPDI, sekaligus yang kami banggakan tentunya kepada seluruh teman-teman 4C yang insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat, amin, kuat, serta istiqomah dalam menjalani segala aktivitasnya. Adapun pada kesempatan kali ini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Saudari Mega Zen Salamah Adeli dengan TM 311967, dan yang kedua Siska Susanti 3119 160, dan saya pribadi Salman Al-Farisi 3119 006 akan mempresentasikan untuk mata kuliah ilmu kalam, yaitu sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Namun sebelum itu, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita buka terlebih dahulu pertemuan kita pada sore hari ini, agar diberikan kelancaran serta keberkahan, juga pemahaman yang mantap, insya Allah, dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama insya Allah akan dipresentasikan oleh Saudari Siska Susanti. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Salman. Oke, saya akan membacakan presentasi pada hari ini. Penyebab terbunuhnya Utsman. Terbunuhnya Utsman bin Affan setelah pindah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad tidak hanya sebagai pemimpin agama, melainkan sekaligus sebagai pemimpin negara. Beliaulah orang pertama mendirikan kekuasaan politik yang dipatuhi di kota ini. Pada masa pemerintahan kedua khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, roda pemerintahan berjalan dengan baik dan kehidupan politik dapat dikatakan cukup tenang. Namun, pada masa Khalifah Utsman keadaan mulai berubah, terutama tahun kedua dari 12 tahun masa pemerintahannya. Namun sayang, keluarganya Bani Umayyah terus gagal dan Utsman sendiri melemah menghadapi ambisi keluarga tersebut, sehingga ia terpaksa memberikan berbagi kedudukan dan fasilitas kepada mereka. Para sahabat yang mulanya menyokong Utsman setelah melihat dan tindakan yang kurang tepat itu, kini mulai menjatuh darinya. Sementara itu, perasaan tidak senang muncul pula di daerah-daerah, terutama Mesir, sebagai reaksi tidak senang terhadap dijatuhkannya Ammar bin Al-Asi dari jabatan gubernur untuk digantikan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah.
salah seorang keluarga Utsman, sehingga hal ini melibatkan sekitar 500 orang berkumpul dan kemudian bergerak menuju Madinah untuk melakukan aksi protes. Kehadiran para pelaku aksi protes ini akhirnya bersifat fatal bagi diri Khalifah Utsman. Ia terbunuh oleh para pemuka aksi protes tersebut. Di baitnya Ali bin Abi Thalib. Di baitnya dikisahkan sesaat setelah Utsman bin Affan terbunuh, para sahabat senior Rasulullah dari kalangan Muhajirin dan Ansor mendatangi rumah Sayyidina Ali. Mereka meyakinkan bahwa yang paling pantas dan berhak menjadi khalifah keempat adalah Sayyidina Ali. Adapun kondisi pada saat itu, umat tidak boleh terlalu lama tanpa pemimpin. Terlebih setelah terjadinya pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan, Sayyidina Ali dipilih karena kedudukan yang hubungannya yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Di samping dia termasuk golongan pertama yang masuk Islam, bisa disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Oke, selanjutnya bisa dibacakan oleh Mega Zen Salamah. Bentar ya. Dari posisi dulu. Ya, siap. Peristiwa perangnya Jamal. Kedengaran nggak? Kedengaran nggak suara itu? Suaranya dideketin aja, ya. Videonya nggak apa-apa, dimatiin aja gitu kalau memang sekiranya malu. Kalau terlalu dekat. Kedengaran nggak? Betul. Di off cam aja, Zen. Ya. Peristiwa perang Jamal adalah perang yang terjadi di Basra, Irak pada 336 Hijriah sampai 657 Masehi. Antara pasukan yang berpihak pada Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang berpihak kepada Aisyah, yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan. Disebut perang Jamal karena pada saat itu istri Rasulullah, yaitu Aisyah, menjadi pemimpin perang sembari mengendarai unta. Perang Jamal adalah perang saudara. Perang saudara pertama antara sesama kaum muslimin, diriwayatkan dari pihak Ali. Ali diperkirakan 200.000 pasukan atau lebih. Kemenangan berada di pihak Ali bin Abi Thalib, walaupun sejatinya tidak ada pihak yang mengalami kemenangan. Justru kerugian yang diperoleh karena bangsa kaum muslim yang mati dalam melindungi unta yang dikendarai Aisyah yang menjadi sebab. Peristiwa perang Siffin. Setelah perang Jamal dan Ali dibayar oleh mayoritas kaum Ansar dan Muhajirin, Ali memindahkan kursi kekhalifahannya dari Madinah ke Kufah. Dari Kufah, ia mengirim gubernur baru yang menerima pemikirannya untuk fungsi administratif provinsi-provinsi yang memberontak. Akan tetapi salah satu dari para gubernur itu menolak berbayat kepadanya. Ia adalah gubernur Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengirim utusannya untuk mengajukan dua pilihan kepada Muawiyah, yaitu mengangkat bayat atau meletakkan jabatan, tetapi Muawiyah tidak mau menentukan pilihannya sebelum dipenuhi tuntutannya, sehingga akhirnya perang Siffin terjadi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah yang berlangsung di Siffin. Perang ini terjadi pada bulan Safar tahun 37 Hijriah sampai 657 Masehi. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan bala tentara Khalifah Ali terus bergerak maju dan berhasil mendesak pasukan Muawiyah, sehingga dipastikan pasukan Muawiyah akan kalah dan bersiap-siap meninggalkan medan pertempuran. Namun, Amr bin al-As, orang kepercayaan dan tangan kanan Muawiyah yang terkenal politikus licik, menggunakan siasat berdamai dengan mengangkat kitab Al-Quran. Perang
Selanjutnya akan Baik. Peristiwa tahkim. Jadi tadi berkaitan ya setelah disampaikan oleh saudari Zain bagaimana bahwasanya ketika itu pasukan Ali bin Abi Thalib kemudian berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pada peristiwa itu dikisahkan bahwasanya kelompok Muawiyah ini atau pasukan Muawiyah ini udah hampir mau mendekati kalah. Ya, namun pada saat itu dikarenakan Muawiyah bin Abi Sufyan ini memiliki tangan kanan, yaitu Amr bin As yang terkenal dengan handalnya dalam bidang strategi. Ya, beliau adalah orang kepercayaan juga ketika di masa Khalifah Umar, ya, yang mana Khalid bin Walid sebagai panglima utama, kemudian Amr bin As ini sebagai ahli strateginya. Jadi ketika Amr bin As ini menjadi tangan kanan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau langsung merancang strategi jitu agar Muawiyah bin Abi Sufyan beserta pasukan tidak mengalami kekalahan pada saat itu. Oleh karenanya, ketika mendesak, ketika dalam keadaan yang akan kalah ya melawan pasukan Ali bin Abi Thalib, pada saat itu beliau menyampaikan bahwasanya agar melakukan tahkim atau dalam bahasa ilmiahnya yaitu arbitrage. Jadi di sini dalam kedua belah pihak ini masih yang belakang kayaknya, maaf. Jadi kedua belah pihak ini mereka bersepakat ya bahwasanya terlebih dahulu untuk meletakkan jabatan mereka, untuk melepas terlebih dahulu. Ya. Namun dikarenakan Amr bin As ini adalah orang yang pintar dalam bidang strategi, beliau juga memiliki rencana yang tentunya agar memberikan dampak yang baik kepada kubunya, yaitu kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pada saat itu ketika Amr bin As ini mengajukan untuk melakukan proses tahkim, tentu Khalifah Ali beserta pasukan sudah memahami bahwasanya ini pasti hanya siasat belaka, hanya mencari peluang lain karena hampir mengalami kekalahan. Dikarenakan Khalifah Ali merupakan orang yang bijak juga, beliau juga ingin sekali menghindari adanya peperangan dan segalanya tentu bertujuan untuk adanya kedamaian. Akhirnya beliau dengan berat hati menerima untuk proses tahkim tersebut. Ketika proses tahkim yang mana dari pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan ini diwakili oleh Amr bin As yang ahli strategi itu, kemudian dari pasukan Ali bin Abi Thalib ini diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ketika itu mereka bersepakat, sebenarnya diriwayatkan ya, dikisahkan yang saya dapat informasinya, sebenarnya kedua ini mereka bersepakat bahwasanya kedua pemimpin itu yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini akan dijatuhkan atau dicopot jabatannya. Itu kesepakatan mereka berdua, akan disampaikan kepada seluruh pasukan muslimin yang lagi bertempur, yang sedang berhenti bertempur tersebut. Namun tentu di kata Amr bin As ini beliau lebih muda dibandingkan dengan Abu Musa al-Asy'ari, sehingga Amr bin As mendahulukan Abu Musa al-Asy'ari agar menyampaikan bahwasanya dijatuhkannya atau dicopotnya Khalifah Ali dan Muawiyah. Ketika Abu Musa al-Asy'ari ini menyampaikan seperti itu, setelah selesai, kemudian gantian Amr bin As yang menyampaikan ya untuk hasil tersebut. Namun ketika disampaikan oleh Amr bin As ini, beliau malah menyampaikan bahwasanya dijatuhkannya atau dicopotnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, sedangkan tidak menjatuhkan atau tidak mencopot jabatannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga hal ini merupakan kecurangan sehingga menimbulkan perpecahan baru terutama di pasukan Ali. Nah, dari adanya ini maka timbul pasukan Khawarij nantinya. Khawarij ya, yang artinya yaitu orang-orang yang keluar. Dan ini juga plural ya, atau jamak atau jamak dari Khawarij. Khawarij ini orang-orang yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Kenapa keluar? Karena tidak setuju. Sebenarnya mereka ini tidak setuju bahwasanya pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib menerima untuk melakukan proses tahkim tersebut. Ya. Nah, akhirnya di sini di proses tahkim itu adanya kecurangan tersebut sehingga menimbulkan perpecahan baru di pasukan Ali bin Abi Thalib, sehingga Khawarij ini yang mana mereka yang tidak setuju kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdamai atau melakukan tahkim, ya maka beliau atau pasukan Khawarij ini juga ya
menganggap bahwasanya proses tahkim ini tidak islami. Ya, tidak islami, sehingga menganggap bahwasanya dengan proses yang tidak islami ini, maka dikatakanlah bahwasanya seluruhnya, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Amr bin As, mereka tidak islami sehingga dikatakan orang-orang kafir. Dan dianggap bahwasanya mereka ini menetapkan sebuah hukum tidak berdasarkan pada Al-Quran. Maka disinilah timbulnya ilmu kalam, yaitu seputar ketuhanan yang mana diawali dengan adanya politik di antara, terutama di masa Utsman bin Affan pada saat itu. Ya, jadi di akhir Khawarij, maka lahirlah di sini, ya, setelah terjadinya perpecahan setelah proses tahkim tersebut. Ya, jadi mereka ini, Khawarij ini, yang membicarakan persoalan kalam, atau persoalan Al-Quran juga, yang berdasarkan dengan Al-Quran. Demikian. Kemudian bisa di slide selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya juga. Kemudian sedikit informasi mungkin ya. Bisa di slide-nya bisa digerakin. Bawah. Lagi. Oh, nggak tampak ya. Oke, di bagian akhir tadi belum saya tambahkan bahwasanya ada Khawarij, ada Murji'ah, dan ada Mu'tazilah. Nah, sedikit informasi bahwasanya Khawarij ini mereka yang menganggap bahwasanya orang-orang yang tidak berdasarkan dengan Al-Quran, ya, dan itu mereka akan dikatakan keluar dari Islam atau dikatakan kafir, dan mereka layak atau boleh dibunuh. Jadi Khawarij ini mereka ingin membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka ingin membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka ingin membunuh Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Itu tujuan mereka karena tidak berlandaskan dengan Al-Quran. Sedangkan Murji'ah itu sebaliknya, yang menganggap bahwasanya apa-apa disepelekan, terlalu disepelekan. Bahkan dosa-dosa besar yang dilakukan itu tidak mengapa. Ya, mungkin seperti halnya zina dan lain sebagainya itu tidak dikatakan mereka kafir atau mungkin bersekutu atau menyekutukan Allah. Nah, sebenarnya itu dosa besar, tapi mereka malah meremehkan. Itu kaum Murji'ah, ya, menganggap bahwasanya tetap Islam. Kemudian adapun yang terakhir yaitu Mu'tazilah, mereka masih berada di tengah-tengah, ya, tidak terlalu yang Khawarij dan tidak terlalu kepada Murji'ah. Seperti itu mungkin sedikit informasi, selebihnya bisa nanti kita sharing dan bisa saling memperbaiki dan saling melengkapi. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Oke, lanjut sesi tanya jawab teman-teman. Terima kasih kelompok 1. Saya mau nanya dong. Tes. Masuk, Chan. Baik, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan perang Jamal dan perang Siffin ini ya, kira-kira dari kedua belah pihak ini siapakah yang memulai peperangan ini duluan gitu. Terus kemudian atas dasar apa gitu perperangan ini dilakukan gitu. Misalkan perang Jamal itu misalkan yang memulai duluan itu Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, atas dasar apa dia memerangi kelompok Aisyah itu gitu. Bukankah yang kita tahu itu bahwa darah orang muslim itu haram ya untuk dibunuh. Orang muslim apa orang mukmin sih? Orang muslim ya. Nah, jadi atas landasan apa gitu perperangan ini dilakukan gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Gimana mungkin dari penanya yang lain atau tambahan dari yang lain? Jawabannya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, Chan. Jangan gitu dong, Bu. Gimana? Mungkin
atau mungkin di sharing dulu, dijawab dulu Boleh saudari langsung. Siska. Mungkin mau disampaikan dulu saudari Siska atau Megazen. Oke, coba kita saling melengkapi aja ya. Jadi kenapa adanya perang Jamal maupun perang Siffin? Sebenarnya sebab muasalnya ini ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Aisyah ini beliau diibaratkan pro dengan Utsman. Ya, kemudian berharap gugatan, kemudian pengen tahu nih siapa sih pelaku dari yang melakukan pembunuhan kepada Utsman bin Affan. Jadi seakan-akan Ali ini beliau melindungi. Beliau bukannya tidak peduli, karena beliau masih mengurusi urusan-urusan yang lain. Sehingga hal tersebut beliau tidak terlalu fokus, maksudnya dalam bidang mendalami siapakah pelaku dari pembunuhan Khalifah Utsman. Sehingga hal ini membuat Aisyah meminta gugatan agar dicarikan siapa pelakunya gitu. Dibiarkan kalau sekarang kayak peristiwa novel Baswedan lah, gitu ya, minta ini tapi nggak dituntas gitu. Ada tuntas juga gimana gitu. Nah, akhirnya dikarenakan hal tersebut, ya, sehingga kecurigaan itu timbul kepada Aisyah. Maklum kan, kita semua maksudnya manusia, ya, sehingga karena tidak diusut tuntas, maka mereka beranggapan bahwasanya bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini melindungi orang-orang dari oknum-oknum yang membunuh Utsman bin Affan. Dan hal ini juga terjadi peperangan ini karena adanya si orang tukang fitnah, orang Yahudi tersebut, yaitu Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Sabah. Ya. Jadi sebenarnya Khalifah Ali ini tentu berharap adanya kedamaian antara kaum muslimin, ya kan, nggak mau ada terjadi perpecahan, pembunuhan. Namun dikarenakan si Abdullah bin Sabah ini si tukang fitnah, beliau memanas-manaskan, mengompor-ngompori sehingga ujungnya terjadi peperangan. Seperti itu. Dan hal ini tentu merugikan kaum muslimin, walaupun hakikatnya karena di sini Zubair bin Awam ini wafat. Ya, Zubair bin Awam wafat, kemudian banyak dari kaum muslimin yang wafat, seperti itu. Dan banyak kerugiannya pastinya. Untuk perang Jamal, ini sebaliknya. Khalifah Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini ketika Khalifah Ali menjabat, maka setelah itu Khalifah Ali menyebarkan kepada informasi kepada para gubernur yang membangkang. Tuh, yang membangkang ini salah satunya karena mereka mendukung Khalifah Utsman, mencari siapa sih oknum pelaku dari Khalifah Utsman bin Affan terbunuhnya gitu. Nah, dikarenakan Khalifah Ali juga menganggap maksudnya harus tadi Muawiyah bin Abi Sufyan selaku gubernur Mesir itu harus mengakui kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib. Ternyata beliau tidak mau mengakui sebelum ya Ali bin Abi Thalib itu dapat menemukan pembunuh atau pelaku pembunuhan pada Khalifah Utsman bin Affan. Walaupun hakikatnya di dalam riwayat lain bahwasanya di dalam Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga terbesit niatan untuk menjadi pemimpin gitu. Jadi bisa jadi terbunuhnya Khalifah Utsman ini sebagai perantara doang, cari-cari alasan ya, walaupun hakikatnya mungkin dari Muawiyah ini juga mau dijadikan maksudnya memiliki jabatan sebagai seorang pemimpin. Nah, disinilah karena ketidakmauan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk tunduk di bawah pemerintahan Khalifah Ali, maka terjadinya peperangan. Itu dinamakan perang Siffin. Seperti itu. Dasarnya ya tadi saling berkaitan ya, karena terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi minta ditelusuri. Seperti itu mungkin. Berarti kira-kira kalau yang aneh tangkap tuh di antara pihak Ali dan Aisyah ini kira-kira peperangan itu berarti terjadi karena diadu domba, mungkin seperti itu ya. Ya. Kemudian alasan keduanya seperti itu juga. Kemudian kalau yang aneh perhatikan itu kalau yang berkaitan dengan peperangan antara Ali dengan Muawiyah ini kalau aneh nangkap tuh kayak yang pengen naik tahta itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, dengan mencari-cari alasan gitu supaya Ali itu dimundurkan, maka dicarilah suatu kasus yang diangkat itu kasusnya pembunuhan Utsman. Mungkin gitu kali ya kira-kira. Ya, betul. Kita juga nggak bisa menyalahkan di antara keduanya ya, karena kan sahabat mereka itu para sahabat
Dan sahabat itu dikenal dengan keadilannya gitu. Kita nggak bisa menggugat bahwasanya wah terus siapa dong yang masuk surga atau neraka, siapa yang salah, siapa yang berfitnah. Itu di luar kuasa kita gitu. Hakikatnya para sahabat tentu orang-orang yang dobit, ya, orang-orang yang memang memiliki kebiasaan yang luar biasa, jauh dari kita sebagai manusia yang rata-rata kayak gitu. Terima kasih Saudara Chandra. Ada lagi mungkin dari teman yang lain yang ingin di sharing atau tambahkan, ditanyakan dan lain sebagainya. Lanjut. Jadi di sini ada beberapa, ya. Jadi di sini ada kadang ada beberapa pendapat ya, kenapa kok kaum muslimin tapi yang dipermasalahkan untuk di awal-awal bukannya pembahasan seputar fikih dan lain sebagainya. Ya ini ilmu kalam ini sebab utamanya awal mulanya seperti itu. Ya, Khawarij ini mereka menganggapkan bahwasanya Al-Quran memang harus benar-benar diaplikasikan, ya benar-benar diaplikasikan dan menjadi sumber utama. Namun dalam kebijakan tahkim itu mereka menganggap seperti itu, bahwasanya yang keluar dalam hal tersebut maka dianggap orang-orang kafir dan layak atau boleh dibunuh. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan juga terbunuh oleh kaum Khawarij sendiri, ya kaum Khawarijnya sendiri. Gitu. Yang sebelumnya itu adalah pasukan Ali sendiri. Ya nauzubillah min zalik. Gimana? Udah cukup? Atau mungkin ada yang mau di-sharing? Udah lewat tukang amennya. Buat yang baru gabung mungkin silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan ke pemakalah. Tapi so far sih saya mendengar penjelasan Salman cukup mewakili dari materi yang ingin saya sampaikan, bahwa memang awal mula lahirnya persoalan kalam itu pertama banget ya karena terbunuhnya Khalifah Utsman. Karena ketidakpuasan kaum muslimin ketika itu yang menganggap kekhalifahan beliau itu terlalu lemah dan mengangkat sebagian besar gubernur itu dari keluarganya sendiri. Jadi kaum muslimin menganggap Utsman hanya memperkaya keluarganya gitu. Jadi di situ dinilai tidak amanah. Itu awal mulanya di situ. Ketika masih ada Rasulullah itu tidak ada persoalan-persoalan kalam, teman-teman. Persoalan kalam tuh apa sih? Kalam tuh kata, argumen, kalimat yang disampaikan untuk menyampaikan ide, untuk menyampaikan ideologi, gagasan, untuk membela pemahaman mereka gitu. Itu disebutnya kalam. Nah, hal itu tidak terjadi pada masa Rasulullah karena umat muslim ketika itu masih aman, masih punya satu komando yang diyakini secara utuh oleh setiap mukmin. Nggak ada pertentangan dalam hal itu. Sampai diangkatnya Khalifah Abu Bakar, Umar, masih tidak ada masalah. Nah, permasalahannya seperti yang tadi disampaikan oleh pemakalah muncul pada masa Khalifah Utsman. Karena mungkin beliau juga sudah usia sih ketika itu. Sedangkan Ali kan lagi masih muda, masih sedang girohnya dah begitu. Ya kan, yang namanya anak muda, ganteng, pengikutnya banyak, dianggap mampu memimpin. Yang udah tua ya udahlah, nggak usah mimpin lagi lah gitu. Nggak beda lah dengan kondisi politik kita saat ini gitu. Sama pada dasarnya seperti itu. Nah, hanya ketika itu akhirnya memecah Indonesia, gue bilang, memecah umat muslim ketika itu menjadi 3 golongan besar ketika itu ya teman-teman. Nah, mereka itulah yang akhirnya mempunyai kalamnya masing-masing, pemahaman mereka masing-masing, ideologi mereka masing-masing, yang mereka anggap benar dengan argumen mereka. Nah, itulah disebut kalam. Yang menganggap bahwa nggak apa-apa lah, dosa besar bukan urusan manusia, itu mah udah urusan Allah, terserah Allah mau kayak gimana gitu. Nggak bisa begitu, dosa besar berarti kafir.
boleh kamu tuh ya saya bunuh gitu. Ada yang di tengah-tengah, nggak usah berantem, dia nggak kafir, itu juga bukan urusan Allah, nggak begitu ngomongnya. Baina manzilatain, aman aja dia mah gitu kan. Kan di masyarakat kita juga yang punya pemahaman begitu banyak, ada yang keras, ada yang lembek ngikut aja, ada gitu. Ada yang kesini oke, kesana juga oke, kan yang begitu ada. Itu kan dia punya argumen masing-masing. Nah, yang disebut dengan argumen itulah maka disebutnya kalam. Itulah yang kita pelajari, itulah yang coba kita ambil pemahamannya, bahwa kenapa mereka memiliki pemahaman seperti itu, kenapa mereka memiliki ideologi seperti itu. Yang outputnya nanti kita paham, kita bijak. Bukan kemudian kita ambil bagian dari one of them gitu loh. Ya, outputnya kita bijak, kita bisa mengambil kesimpulan dan memecahkan masalah. Bukan kemudian nanti setelah kita tahu pahamnya khawarij, kita jadi ikut-ikutan khawarij gitu. Saya jangan nangis. Oke, dilanjut dulu teman-teman. Mana teman-teman yang lain? Masih ada 11 menit kita. Mungkin untuk menambah sudut pandang ya, mungkin ini yang kita pernah cuman mungkin lupa gitu. Kalau tadi kan disampaikan oleh Bu Eni yang memilih bagian-bagian keluarganya ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan kan berperan sebagai pemerintahan. Ada juga di dalam pandangan lain bahwasanya sengaja Khalifah Utsman bin Affan memilih dari pihak keluarganya agar dari pihak keluarganya itu ada berperan dalam menggerakkan atau memajukan perkembangan Islam pada saat itu. Bahkan ada kesempatan baik nih buat melihat nama keluarganya gitu, biar bisa ikut berperan memajukan agama Islam gitu. Mungkin dari pandangan beliau bagus, namun dari beberapa orang juga mungkin ada yang melihat dari sisi negatifnya seperti itu. Karena kan ketika menjadi seorang pemimpin yang benar-benar adil, apalagi dari pihak keluarga beliau, itu kan bisa menjadi ladang ibadah juga gitu. Walaupun hakikatnya malah di situ timbul sebuah benih perpecahan nanti ke depannya. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan mungkin dari yang lain? Cukup kali ya? Kalau saya melihatnya, suara saya jelas nggak? Saya Jelas, agak jauh dari laptop nih. Jelas, Bu. Kalau saya melihatnya ya, teman-teman, kalau buat teman-teman mungkin yang sudah bekerja di sebuah yayasan, yang namanya yayasan apalagi swasta, mohon maaf walaupun tidak semuanya, tapi kalau yang yayasannya tidak dikelola dengan profesional, saya rasa itu akan terjadi seperti kekhalifahan Utsman. Dimanapun posisinya, mereka adalah owner. Gak ngerti organisatoris gitu loh, kan kalau saya dan sebenarnya dari kisah ini seharusnya kita bisa ambil pelajaran bahwa dalam sebuah kepengurusan organisasi kita nggak bisa urusannya saudara-saudaraan begitu. Katakanlah walaupun dia saudara, tapi harus profesional gitu loh. Ya, jadi nggak ada yang saling ambil keuntungan. Yang tadi disampaikan Salman bahwa kenapa Muawiyah akhirnya tidak mau membaiat Ali dengan alasan harus dicari dulu siapa pembunuh Utsman. Pada dasarnya ya dia nggak mau karena dia merasa saya gubernur, harusnya saya dong yang jadi presiden. Kenapa harus ada calon lain gitu. Paham nggak maksudnya? Ya itu kan kembali lagi kepentingan politik. Gitu, teman-teman. Makanya itu yang bikin saya nggak mau jadi politikus. Ya, saya ditawarin waktu itu juga sama teman saya. Kamu kan S2 bukan PNS, kamu kalau terjun ke dunia politik kamu bisa dijual sebenarnya. Kalimatnya dijual begitu. Kok dijual sih? Gimana sih? Saya bilang gitu kan. Enggak deh, fikih siasah tuh saya tidak saya tidak menguasai fikih siasah, teman-teman. Jadi tanpa ilmu yang namanya manusia berubah itu sangat mungkin.
nggak ada, saya mah senengan ketemu sama Pak Naga, saya mah senengan ketemu sama Salman, saya mah senengan ketemu sama Chandra, begini aja udah gitu ya. Karena saya takut, malah suami saya bilang, orang tua saya bilang, bener loh Bun, sebenarnya kamu kalau ikut itu kuat nanti posisinya. Enggak, saya takut. Gue ngerinya doyan yang 1.000-2.000, ngerti nggak sih teman-teman? Saya takut tuh. Kita kalau utang sama per orang nih ya, saya utang misalnya sama demokrasi namanya. Ya banyak PR-nya lah. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kalau politiknya ingin sehat, orangnya dulu harus sehat. Gitu. Jadi nggak akan terjadi itu perpecahan seperti yang tadi. Jika ada yang masih ingin menanggapi, silahkan. Jika tidak, mungkin bisa dicukupkan. Jadi teman-teman yang di jalan bisa fokus dengan perjalanannya. Yang masih di kantor dan pengen pulang bisa cepet-cepet pulang. Jangan nengok jam terus ya. Paling ngerti loh gue. Saya rasa cukup ya teman-teman. Karena sudah tidak ada diskusi lagi. Maksudnya nggak ada tambahan lagi dari yang lain atau dipertanyakan. Kita tutup ya Bu ya. Maaf. Mangga. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas masukannya, tambahannya, serta sharingnya pada sore hari ini. Kurang lebihnya, banyak kurangnya kami dari kelompok 1 minta maaf. Terima kasih atas tanggapannya serta perhatiannya. Kita tutup perbincangan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Salam sehat dan sukses selalu bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita jalani dengan khusyuk ya. Mohon maaf dari saya, banyak kata, banyak perilaku yang mungkin kurang berkenan. Buat teman-teman yang lagi jalan, take care. Bunda Ria, lekas sehat. Ibu sehat juga dedeknya. Buat yang lagi kerja, selamat bekerja. Nanti pulangnya hati-hati ya. Terima kasih. Sehat sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Kalau ngajar di rumah dedeknya suka rese.